Lemot. Mm-mm, lemot sekali. Kok ada yang masuk, ada yang keluar. Lemot. Iya, lemot sekali. Sebentar ya. Nggih, Bu. SPDB, sudah. Oke. Wih, lemot banget guys. Lah ya ini. Kenapa? Ini laptopnya mungkin, Mbak. Iya. Udah mulai direk. Ya Allah. Dikit-dikit gak apa-apa. Kalau ada Udah yang kok, Bu. Udah. ada yang ada Oh, bener. iya. Ada yang baru tahu. Sudah. Semuanya ditulis saya ini. Sudah. Ya, nanti aja lah. Sebentar. Apa ini, Mbak? Nangis ini dihapus. Ya Allah. Oh, lemot sekali. Tuh ya. Ya boleh, sing masuk-masuk kira. Iya, mengganggu. Kalau telat ini seperti Enggak, ini ya. speaker sampai mati. Speaker sampai mati. Begitu. Oh, gak apa-apa. Dengar nggak suaranya anak-anak? Dengar suaranya Bu Dita? Dengar, 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 dengar. dengar, Ya wes. Bu. Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya. Hari ini kita mereview materi tema 6 dari awal sampai terakhir kemarin kita pembelajaran. Yang pertama kita buka dulu review materi bahasa Indonesia. Ini sudah keluar teksnya? Udah, Sudah terlihat? udah. Belum. Ampun, sudah sulit. Sudah. Sekarang sudah keluar teksnya. Teksnya berjudul Tinggi Menara Eiffel yang Selalu Berubah. Jadi bahasa Indonesia di tema 6 ini, anak-anak membahas tentang teks eksplanasi. Ini contoh teksnya. Ini salah satu contoh teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi, nanti anak-anak pasti bentuk soalnya disuruh membuat kesimpulan atau ringkasan dari teks bacaan. Kemarin Bu Dita memberikan tugas dan Pak Rohman ada dua cara dalam membuat kesimpulan maupun ringkasan. Cara yang pertama, anak-anak membuat pertanyaan dan jawaban. Ada yang masuk lagi, Rek, mengganggu ya. Mana? Mana ini? Banyak banget, Pak. Kemudian, yang pertama, cara pertama, anak-anak membuat pertanyaan dan jawaban sehingga menemukan pokok pikiran tiap paragraf. Kemudian, jawaban-jawaban pokok pikiran ini dimasukkan ke diagram. Nah, ini diagramnya. Kemudian, cara kedua,
Ini teks kedua. Caranya anak-anak menemukan informasi penting dari setiap paragraf. Ini ada paragraf pertama, ada paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Caranya mengambil informasi penting setiap paragrafnya dengan cara mencari ide pokok. Setelah kita menemukan informasinya, kita masukkan ke peta konsep. Ada 3 tadi. Ada yang masuk lagi ya. Sabar ya. Enggak masuk Oh, enggak tah. Apa itu tadi? mainan merah. Jangan diklik-klik ya. Bunyi klik 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 klik. Dah. Kemudian ada 2 cara tadi dalam mencari kesimpulan atau ringkasan dari teks eksplanasi. Masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi? Tak. Akan menyebutkan nama dan menjawab. Ini ada kan belum. Zidni. Zidni, apa Mas Zidni? Pengertian teks eksplanasi ya, Bu? Iya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagus 100 Mas Zidni. Nanti ada poin tambahan yang menjawab. Jadi biasanya yang menjawab ini catatannya lengkap atau hafal. Nah, dari pengertian teks eksplanasi tadi ini contohnya salah satunya. Kemudian masih ingat struktur teks teks eksplanasi ada 3. 1, 2, 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Depi. Alifa Debi, sebutkan. Ada 3. Paragraf pertama dinamakan? Pernyataan umum. Sip. Paragraf kedua dinamakan? Deretan penjelas. Sip. Paragraf ketiga dinamakan? Interpretasi. Interpretasi. Jadi struktur teks narasi lagi. Teks eksplanasi ada 3. Yang paragraf pertama pernyataan umum, paragraf kedua deretan penjelas atau isi, kemudian paragraf ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Sudah ingat semuanya? Udah. Ya. Dari 3 struktur ini nanti anak-anak membaca. Jadi caranya dibaca dengan seksama, kemudian anak-anak membuat pertanyaan dari ini. Wes, siapa yang bisa membuat pertanyaan dari paragraf pertama dan jawaban? 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Sebutkan nama. Bisa, Bu. Riza. Buat 1 pertanyaan dan jawaban. Siapa yang membuat Menara Eiffel? Jawabannya, yang membuat Menara Eiffel adalah Gustave Eiffel. Sip. Itu 100. perancangnya. Ya, perancang boleh. Ya, perancang. Kemudian pertanyaan kedua. Teta gantian, Teta. Ya. Apa Teta? Berapa rata-rata tinggi Menara Eiffel? Jawabannya, tinggi Menara Eiffel rata-rata 324 meter dari tanah. Sip, 100. Sekarang paragraf kedua. Buat pertanyaan dan buat 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Paragraf kedua. Siapa? Ini. Siapa yang bisa membuat pertanyaan dari paragraf kedua? Zidni. Zidni lagi. Yang lain di mana ya? Lagi mikirin. Oh, lagi mikirin. Iya, mikirnya. Ya, Akila gantian. Sebentar ya, Mas Zidni ya. Ayo, Mbak Akila. Paragraf kedua. Halo? Gila siapa? Guys, ini kamu mau ikut Tambahan. Gimana? Agak keras Akila. Emang enggak boleh no, pengen Pak Lucy.
Mengapa ada pertambahan tinggi Menara Eiffel? Ya, jawabannya Karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lama menyinari Eiffel. bagus. Paragraf ketiga. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Mikirnya sambil sambil ini. Jadi Bu, saya gitu terus mikir. Apa ya pertanyaannya? Tuh. Ayo cepet-cepetan. Banyak loh ini siswanya. Tak lihat ya. Tak pilih aja. Fa, ayo Fa. Saya nulis paragraf ketiga. Ayo. Untuk saya, Pak. Nggak bisa tuh, saya belum mikir. Wes langsung. Yang paragraf ketiga Budita yang membuat wis. Paragraf ketiga. Mengapa Menara Eiffel dibangun dengan beberapa kerenggangan jarak? Jadi kenapa bangunan ini dibangun dengan kerenggangan jarak antara satu rangkaian dengan lainnya? Agar tidak rusak ketika pemuaian terjadi. Wes, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang dibuat oleh anak-anak tadi, anak-anak mendapatkan pokok pikirannya atau ide pokok setiap paragraf. Nah, ide pokok ini yang didapat dari pertanyaan dan jawaban tadi langsung dimasukkan ke diagram-diagram. Langsung dimasukkan sini. Jadi gampang membuat diagram setelah kalian mendapatkan ide pokok setiap paragrafnya. Dimasukkan sini. Kemudian cara membuat kesimpulan. Sudah nggak usah baca lagi dari teks yang di atas. Disimpulkan dari diagram ini saja, dari keempat ide pokok ini. Kemudian anak-anak membuat kesimpulan. Nanti dibaca sendiri ya. Kemudian selanjutnya cara kedua untuk mencari kesimpulan dan membuat ringkasan, yaitu dengan cara mencari informasi penting setiap paragraf atau mencari ide pokoknya langsung. Jadi nanti setiap paragrafnya ini anak-anak mencari ide pokoknya, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Kemudian sama dimasukkan ke peta konsep. Kemudian mencari kesimpulan. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Bisa, Bu. Yang nggak jawab berarti nggak bisa ini. Insya Allah. Ya wes. Bahasa Indonesia Insya Allah. satu tema di tema 6 hanya membahas itu. Jadi membuat kesimpulan atau ringkasan melalui peta konsep atau diagram. Caranya diringkas Budita ada dua. Ini cara yang pertama, membuat pertanyaan dulu dan Tugasnya apa jawaban. sekarang? Tugasnya nanti terakhir disampaikan. Sekarang mendengarkan materi dengan mencatat. Tugasnya jadi mencatat ya Pak ya? Jadi mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Budita dan Pak Rohman hari ini. Singkat-singkat aja. Jadi misalkan bahasa Indonesia ini ada dua cara ditulis. Dua cara dalam membuat kesimpulan. Cara satu, membuat pertanyaan dulu dan jawaban. Kemudian jawabannya dimasukkan ke diagram. Cara kedua, dengan cara mencari ide pokoknya setiap paragraf, kemudian jawabannya dimasukkan ke peta konsep. Dan akhirnya bisa membuat kesimpulan. Wes, nggak usah banyak-banyak, dikit aja, yang penting paham dulu. Dari sini ada yang ditanyakan, ini khusus bahasa Indonesia. Enggak, Pak. Pak. Enggak, Bu. Enggak, belum ya? Wes, lanjut materi kedua. Cepat sekali jamnya sudah 8:30. Kedua yaitu kita coba PKN dulu. Duh. Bu hilang, Bu. Iya, PPT-nya diganti memang dulu diambil. PPT-nya.
Oh gitu. Oh gitu. Nggak boleh tidur-tiduran. Belum nyatu Duduk, loh, Bu. duduk yang bagus. Didengarkan materinya, nanti nggak jelas. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Judulnya apa? Udah, Bu. Masalah sosial apa tadi? Sebentar. Masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya tanggung jawab. Ya. Untuk Untuk materi PPT-nya tolong diganti pelan-pelan ya, Bu. Jangan cepet-cepet. Soalnya nanti saya nyatetnya Oke. nggak bisa. Iya, Bu, Oke, benar. siap. Nah, wes pelan-pelan. Bu Dita, aku kalau ngomong cukup sekali ya. Padahal disuruh nyatet gimana sih, Bu? Bu. Wes, pelan-pelan sekarang. Salah. Sekarang materinya PKN. Masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya tanggung jawab. Masih ingat materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Masih. Masih, ya. Yang jawab masih. Yang jawab masih. Tolong dijelaskan apa pengertian hak ya? Hak Hak sebutkan adalah sesuatu yang harus kita dapat. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. yang berlaku. Kemudian tanggung jawab. Hilang ku gambarnya. Ada. Masa hilang? Enggak. Kalau jawab, Tanggung jawab kesadaran manusia melakukan suatu hal. iya betul. Jadi hak itu sudah dimiliki setiap manusia atau setiap makhluk sudah sejak lahir sudah dimiliki. Jadi mutlak sudah dimiliki. Tergantung makhluknya masing-masing bagaimana melakukan hak. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib dilakukan. Sehingga nanti anak-anak akan mendapatkan haknya. Untuk tanggung jawab itu kesadaran dirinya dalam melakukan kewajiban. Bu, itu dicatat Bu yang masalah sosial itu, Bu. Ini boleh. Jadi PKN ini nanti ini adalah dampak ketika anak-anak tidak melakukan hak kewajiban dan tanggung jawab. Pasti terjadi masalah-masalah sosial. Ini contohnya. Boleh dicatat. Bentar, Ini Bu. nggak usah digambar. Nanti digambar bis, digambar mobil. Ini yang pertama. Kok nggak ada tulisannya, Bu? Ini tulisannya wes. Ya, Udah kan ini, Bu? ya. Sudah dicatat judulnya. Belum. Tulisan, Rek. Belum, Bu. Ya. Wes di screenshotnya cepat aja, nggak usah di itu. Nanti di-share juga sama Budita dan Pak Rohman di Google Classroom. Jadi yang tertinggal bisa melihat di sana. Ini ada yang masuk ya, Pak? Loh. Masuk, guys. Pagi-pagi. Oh, sudah. Yang pertama. Iya, Bu, ayo. Ya, gambar apa ini? Gambar kendaraan. Kemacetan lalu lintas. Iya. Ini salah satunya adalah kemacetan lalu lintas. Biasanya terjadi di mana? Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Yang kedua, gambar apa ini? Sungai yang kotor. Itu kota. Gambar apa ini? Demo, unjuk rasa. Pertengkaran antar Ya. pertengkaran. Pernah berkelahi anak-anak? Pernah.
Dulu, Bu. Cilik biyen aku juga ngerti ya. Iya, itu tadi adalah masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya tadi sungai kotor. Sungai kotor tadi penyebabnya apa ya? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa akibatnya? Dapat menyebabkan banjir. Iya, jadi pas musim hujan nanti meluap. Iya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar sungainya tidak kotor dan ketika hujan tidak meluap? Membuang sampah sembarangan. Tidak membuang Ya. sampah di sungai. Iya, jadi ini masalah sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian, di sekitar kalian. Misalkan ada sampah yang menumpuk, ada sungai yang kotor, ada bangunan liar. Bangunan liar itu apa? Jadi bangunan yang dibuat di atas saluran air, di atas trotoar, di taman-taman kota, di kolong-kolong jalan. Kemudian kemacetan lalu lintas. Jadi ini adalah masalah-masalah sosial. Banyak sekali contohnya. Ini juga contohnya. Selesai tak tulis ya. Nanti saja wes. Nanti aja wes Hakam. Jangan lupa. Ya, jangan lupa ya. Ya wes, ini banyak sekali contohnya. Ini bukan dilihat dan dibaca tok ya, dipahami contoh-contohnya nanti keluar ketika ulangan. Contoh masalah sosial di lingkungan sekolah. Waduh, nggak tahu. Misalkan ini contohnya. Oh, sorry. Apa Bu? Siswa sering membolos sekolah. Apakah termasuk masalah sosial di lingkungan sekolah? Iya. Penyebabnya bisa apa? Anaknya males, kurangnya perhatian dari orang tua. Iya. Contohnya lagi, siswa tidak mengikuti Google Meet, bisa. Penyebabnya bangunnya kesiangan. Malas belajar. Iya, masuk masalah sosial. Nah, sudah. Apalagi Bu? PKN hanya itu. Jadi nanti anak-anak PKN-nya hanya membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta dampak-dampaknya ketika anak-anak tidak melakukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Seperti masalah sosial tadi yang dijelaskan. Contohnya banyak sekali. Nanti dibaca sendiri. Bu, Ya, ulangannya tema 6 tok ta Bu? tema 6 saja. Nanti per tema. Oh ya Bun. Oh ya, oke. Oke. Sekarang bahasa Indonesia sudah. PKN sudah. SPDP. Oke, lanjut. Sekarang apa? SPDP apa IPS? SPDP. SPDP. Oke. Dengarkan. Sudah terlihat apa? Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Jadi di tema 6, materi IPS-nya itu aktivitas-aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah dijelaskan sama Bu Dita kemarin. Ini singkatnya. Nggak usah didengarkan sambil dipahami. Nanti kalau mencatat di Google Classroom, oh iya ya yang tadi dijelaskan ya gitu. Wes, didengarkan. Yang pertama, dalam pembangunan ekonomi, kemarin disingkat Bu Dita ada gambar ini, dan ini. Masih ingat?
Masih. Masih. Ya. Masih. Kemarin tugasnya ada yang mengumpulkan di dekat rumah ada toko ini, toko kelontong gini. Ada. Ada, tugasnya ada, iya. Tapi saya Ada. tokonya Buka ya, Bu. juga jualan Iya. sayur, Bu. Oh ya, sip, jualan sayur juga. Kemudian, dari keempat aktivitas itu termasuk kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rapat. Nah, kegiatan ekonomi itu apa saja? Contoh lainnya. Nah, Usaha. Potong rambut. Banyak. nah, ada di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan atau kehutanan. Di bidang pertanian, hasil usahanya bisa berupa ini, padi, jagung, ketela, kedelai, sayur-sayuran, dan palawija. Jadi ini biasanya dijual sama bapak tukang sayur, bapak tukang buah. Ya. Kemudian ada perkebunan. Hasil kebunnya Palawija teh. itu apa? Palawija itu tanaman apa, Pak? Itu Contohnya kayak makanan pokok, tapi pendamping gini loh. Ya kayak ini. ini kan ya. Iya. Kayak itu, palawija ya itu palawija. Ada cabai juga palawija. Kemudian di bidang kehutanan ada hasilnya rotan, damar, dan kayu. Ini di bidang perikanan ada berbagai jenis ikan, ada udang. Ini di bidang peternakan ada ayam, sapi, burung puyuh, kambing, kuda, dan lain-lain. Di bidang peternakan. Kemudian di bidang industri Halo, Kak. ada ini. Biasanya ada usaha kain tenun, keramik, anyaman-anyaman, jamu tradisional atau ukiran. Jadi ini termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi sesuai daerahnya masing-masing, mempunyai keterampilan apa. Nah, ada yang punya usaha gini, industri, makanan dan Saya, minuman. tapi jualan pentol, Pak. Jualan pentol, Bu. Ya, sama. Berarti punya usaha industri kecil di rumah, seperti makanan, minuman. Pentol juga bisa. Mm-mm. Dulunya jualan kue, tapi sekarang beralih jadi jualan pentol. Oh ya, Kalau bagus. saya jualan baju, Bu. Oh ini, termasuk ini. Produksi baju, sandal, sepatu, dan lain-lain. Tahu Kak jualan, Bu? Nggak jualan. Kamu berarti Kok kayak pabrik, Bu? konsumen. Saya Ini jualan. industri besar. Saya itu baju Contohnya. sama kayak frozen food itu. Oh ya, perdagangan kayak ini, jual bakso dan lain-lain, menjual koran, dagang kaki lima. Ini cepet aja ya, soalnya Bu Dita mau ngasih contoh kegiatan ekonominya saja. Oke. Ini jasa profesi kayak guru, dokter, pengacara lah. Ini termasuk jasa keterampilan. Tadi kegiatan ekonomi buka bengkel. Yes. Jadi kegiatan ekonomi dikasih tahu contoh banyak tadi sama Bu Dita itu adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Jadi contoh gambar-gambar tadi itu termasuk usahanya masyarakat dalam menghasilkan barang atau jasa untuk upaya pembangunan Udah. ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu apa? Dari contoh kegiatan-kegiatan tadi boleh. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Bentar tak tulis. Mm-mm. Jadi
Jadi, kalau kegiatan ekonomi itu usahanya, kalau pembangunan ekonomi itu prosesnya yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Sudah? Belum. Belum, Miss. Belum. Proses ini. Screenshot aja. Belum. Ini bukan pendapatan. Sampai sini aja, meningkat titik sampai sini. Proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat titik. Sudah? Sudah? Belum. Belum, Miss. Bu, nanti yang dicatat itu yang mana, Bu? Ini, Kan pembangunan bukan. ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat, titik. Wis. Jadi, ulangannya keluar, berarti pembangunan ekonomi itu apa ya? Prosesnya yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Kalau usaha-usahanya yang dilakukan, itu termasuk kegiatan ekonomi. Udah, Bu. Sudah? Bu, ini Oke, nanti lagi. buku pantun ya. Ini aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang tadi pembangunan ekonomi, yang ini pembangunan sosial budaya. Masih ingat contohnya? Apa ini? Toko kelontong. Bantuan sosial. Toko kelontong. Sosial Bantuan budaya sosial. ini. Ada bakti sosial. Ini apa? BPJS, tukaran murid. BPJS, Pertukaran pelajar. murid. Ada sanggar tari, sanggar musik. Jadi pembangunan sosial budaya itu suatu perubahan dalam sosial budaya yang diwujudkan dalam bentuk usaha atau kegiatan. Jadi perubahan tingkah laku yang dilakukan masyarakat dalam mewujudkan keadaan sosial atau budayanya lebih baik. Jadi misalkan tadi ini seni, sanggar seni. Sanggar seni ini didirikan untuk apa fungsinya? Mengenalkan budaya. Mengenalkan budaya, melestarikan budaya. Karena di Indonesia terdapat beragam suku, budaya, ras, dan lain-lain. Agama. Sudah. Jadi IPS-nya itu aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial untuk meningkatkan atau dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Oke. Sampai mau habis Pak Roman. Terakhir. Itu di Mister. Oh iya, sorry. Ditulis Bu yang terakhir. Nanti saja di Google Classroom ya. Oke. Sekarang terakhir SBDP. Udah Bu, kelihatan. Apa lagu apa? Udah kelihatan. Kue ora Jamu. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Jamu godhong Suwe telo. ora Suwe jamu, ketemu pisan gawe galau. Suwe ora jamu. Iki contoh dari bahasa Jawa rek. Ini contoh lagu bertangga nada apa ya? Pentatonis Lendro. Pentatonis Lendro. Ciri-cirinya apa nek pentatonis Lendro? Gembira dan Memiliki Dan senang. Oke, gembira dan senang. Nyanyi yang senang ya. Wes. Sholat. Iki rek, gundul-gundul pacul. Bertangga nada apa ya? Pelok. Benar tulis pelok. Pentatonis pelok. Pentatonis pelok. Ciri-cirinya? Tangan sifat dan
tenang kita dan hormat. Tenang kita Nah, dan hormat. pinter. Heeh. Nanti kalau keluar ciri-ciri tangga nada pelok, ciri-ciri tangga nada selendro, sudah tahu. Jadi bedanya pentatonis dan diatonis. Pokoknya lek anak kata-kata tangga nada pentatonis berarti lagu-lagunya mesti Jawa. Jawa-Jawa. Kalau tangga nada diatonis biasanya lagu wajib, lagu daerah tapi bahasa Indonesia kayak ampar-ampar pisang. Seperti itu. Wes diingatkan Bu Dita, pentatonis. Tangga nada yang terdiri dari 5 yang nada. terdiri dari nada. 5 nada. Biasanya digunakan dalam musik tradisional. Tadi kan sudah dibilang. Biasanya musiknya itu lagu-lagu Jawa. Soalnya musiknya yang digunakan itu gamelan. Gamelan Jawa, gamelan Sunda, gamelan Bali. Ini contohnya. Ya. Ada pelok dan selendro macamnya. Yes. Nah, ini. Kalau di diatonis mayor itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ada 7. 7 tangga nada. Kalau di pentatonis hanya 5. Ada do, re, mi, sol, la. Jadi nggak ada fa sama la. Si. Nggak ada fa sama si. Di diatonis mayor lengkap ada 7. Kalau di pentatonis ada 5. Sama. Selendro juga sama. Cuma 5 tangga nadanya. Terus ini tangga nada di karawitan Sunda contohnya nggak usah dihafalkan. Apa itu, Bu? Contoh lagu bertangga nada pentatonis pelok, ada gundur-gundur pacul, ada gambang suling. Kalau selendro ada cublak-cublak suweng dan lain-lain. Sudah bisa membedakan ya antara pentatonis dan diatonis? Bisa. Bisa. Yes. Ya Allah. Dengan waktu yang sangat singkat dan materi yang sangat banyak, ternyata sudah habis antara bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan SPDP. Terakhir dilanjutkan sama Pak Rohman bahasa Jawa dan contoh soal untuk besok ulangan harian tema 6. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Rohman. Monggo. Pak, ulangannya kapan? So, Gak usah dianggap ulangan, dianggap latihan soal gitu aja ya. Besok, siapa besok ya? Tak taruh mana ya? Ini ya. Pak, tugasnya apa, Lati? Loh, takut mana? Jawaban, Rek. Jawaban. Nyatet. Nyatet terus foto terus diupload di Google Classroom. Dicatat apa sekarang? Ya jelas. Ya. Nanti yang disampaikan oleh Bu Dita nanti ditulis saja di Google Classroom ya. Dari Google Classroom nanti kalian catat. Hampir Sudah tampil? 08.50. Sudah tampil? Sudah. Iya. Biar nggak lupa Pak Rahman, Bu Dita tadi ada yang tanya, Pak, palawija itu apa? Palawija itu makanan yang selain makanan pokok atau pengganti makanan pokok. Biasanya tumbuhnya di atas tanah. Ya, ada palawija, ada polo pendem. Kayak polo pendem di bawah tanah. Paham maksudnya? Paham. Misalnya apa, Bingung? Pak? Nek polo pendem itu misalnya pendem, telo, kentang, wortel, kentang, ubi-ubian, ubi. Artinya polo wijo. Nek polo wijo dukure anak. timun, Timun. terong, Terong. Itu namanya
palawija. Oke, selanjut ya. Oh, Review soal-soal tematik bahasa Indonesia. Tadi Ibu Dita ada menjelaskan teks eksplanasi. Ini ada bacaan panjang sekali. Ya seperti ini nanti soalnya ya. Bacaannya panjang-panjang. Kemudian nanti kamu disuruh mengapa teks bacaan di atas dikatakan teks eksplanasi. Mengapa kira-kira bacaan di atas ini disebut teks eksplanasi? Jawabannya? Mm-mm. Penjelasannya Bu Dita yang awal sekali tadi. Penjelasannya Bu Dita yang awal sekali tadi. Karena apa ya? Baca dan Karena namanya memang teks proklamasi. proklamasi. Karena teks ini Isi penjelasan memuat informasi fakta. iya berisi Karena informasi teks ini fak. menjelaskan tentang suatu benda yang dipanaskan. Informasi fakta. Oh, suatu benda yang dipanaskan. Bilang Enggak ya. Jadi kamu jangan terfokus pada ilustrasi yang di atas ini. Ini maksudnya soalnya minta kamu menjelaskan mengapa sih teks di atas ini dikatakan teks eksplanasi. Alasannya karena teks di atas ini menjelaskan suatu fakta disertai dengan data. Di bawahnya ini ada data ya. Ya, ini. Lihat ya. Bisa baca? Kecil-kecil tulisannya ya. Ya, itulah nanti bentuk soalnya. Bisa nanti multiple choice atau multiple choice atau pilihan ganda kompleks ya atau pilihan ganda biasa. Nah, nanti kamu tinggal perhatikan saja ini ya soalnya. Kemudian lagi ilustrasi. Bacaan kira-kira haknya ini apa ya? Ya dibaca dulu dalam hati. Ayo haknya Tony. Setelah dibaca dalam hati, dicari haknya Tony, kewajibannya Tony, dan tanggung jawabnya apa kira-kira? Ini Pak, Ya, Sydney, silakan. haknya dulu. Oke, haknya dulu. Yang bermain bola. Bermain bola itu hak. Oke. Selain bermain bola, siapa? Ilustrasi kalimat di atas ini ada hak juga. Kalimat pertama ini Iya, ada Pak. hak juga. Apa hak kira-kira ya? Saya Pak Nasir. Haknya Tony. Ini loh, kalimat pertama ini loh. Ada haknya Tony di sini. Apa ya kira-kira haknya Tony di kalimat pertama? Tugas dari Pak Guru. Mengerjakan Tugas deh. Mendapat tugas dari Pak Guru. Ya, intinya mendapat Mendapat ilmu. mendapat pembelajaran. Oke, kewajiban sekarang. Selain tadi Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas. Oh, Mengerjakan jawabnya kira-kira. tugas. Tanggung jawabnya kira-kira? Tugas sesekali. Mengerjakan tugas dulu baru bermain. Oke, mengerjakan tugas dulu baru bermain. Sekarang ada ilustrasi seperti ini. Kamu disuruh mencari pernyataan yang benar. Pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan yang benar. Kolom 1, apakah ini benar? Tidak. Benar. Benar. Benar apa tidak? Benar. 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 Kamu ada yang terkait dengan kata tidak ini ya? Ada yang terkait dengan kata tidak ini ya? Kata tidak ini ya? Tidak mengulang tanggung jawab sekolah. Ya, benar ya. Benar ya. Kolom 2. Ada yang mainan di layar. Salah. Salah. Benar. Anak-anak diam dulu. Ada yang mainan rekam layar. Loh, suaranya Pak Roman mantul 2 kali. Siapa yang mainan HP? Oi, Ayo, saya cari dulu anaknya. Ketik game kadang-kadang. Oh, udah dimatikan. Yuk kita lanjut. Mana tadi? Oke, kolom kedua. Apakah ini benar atau salah? Salah. 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 Kolom ketiga.
Benar. Benar. Kolom Benar. keempat. Kolom keempat. Salah. Salah. Ini kan Salah. ya, ini kan pertanyaannya disuruh nyari yang benar. Jika pertanyaan saya balik, manakah pernyataan di atas yang salah? Berarti nanti kalian klik yang mana? Kolom berapa dan berapa? Nah, kalau jawabannya yang 2 salah. dan 4. 2 dan Dua dan 4. Oke, paham ya kira-kira ya. Ini nggak penting kayak rasa. Nah, ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Wacan kang patitis. Tak baca no, rungokno. Cek cepet ya. Wijaya Putra pancen bocah kang pinunjul. Ora mung lantip pikire. Iki basa panyandra, panyendu, pepindhan lan parian. Golek ana panyandra, panyendu, pepindhan pariane ya. Katekno. Ora mung lantip pikire nanging uga awake uga gagah pideksa kaya Raden Gatut Kaca. Mripate blalak-blalak alise nanggal sepisan. Anggone tandang gawe ya ora nguciwani, cuket trangginas koyok sikatan nyamber walang. Mula ora salah menawa dheweke kepilih dari ketua kelas. Kembang pakis uripe ing cedhak wit luntas, wis lumrahe sing wasis pinilih ketua kelas. Ora bakal wong sing sarwa kekurangan pinilih dadi pimpinan, koyok bocah sing ora ngukur karo awake dhewe kae. Wis ora pinter, kamu lungkung, gentong umos, lakune gejik, sikile pengkor, awake ambune arum jamban. Awake ambune arum jamban. Wis ora on apike babar pisan kok yo nyalonake dadi ketua kelas. Mung ngendelake wong tuane sing sugih brewo. Ora pareng ngondo wong liya mundhak dadi ora apik. Tur maneh awake dhewe durung mesti luwih apik saka dheweke. Muga-muga wae Wijaya Putra besok bisa mimpin kelas iki kanthi apik, bisa ndadekake kelas iki apik ing sekolah. Syukur bagi bisa nggawa jeneng sekolah ana ing tingkat kecamatan, kabupaten apa dene nasional. Bingung? Ayo digoleki sing arane parian. Ayo ndi mau sing arane parian ya? Di paragraf 2. Awal Kembang pakis uripe ing cedhak wit kembang luntas. pakis uripe ing cedhak wit luntas. Wis lumrahe sing wasis. Oke, pinter. Kembang pakis uripe ing cedhak wit luntas. Gampang ya kalau parian ya. Wis lumrahe sing wasis pinilih ketua kelas. Ana panyendu awake ambune arum jamban. Kira-kira artinya apa ya panyendu iki ya? Iki lho. Awake ambune arum jamban. Kira-kira iki awake piye iki? Artinya piye artinya? Arum jamban. Ngerti jamban ora? Tahu, Pak. Apa? Tempat ngengek. Iya, betul. Bener batu. Iya, kira-kira kalau ada orang diistilahkan dipanyendukan gaya tembung panyendu awake ambune arum jamban iku kira-kira wonge sing piye? Badannya ambune gak enak. Betul, badannya ambunya Dino. gak enak. Iya, kayak wong gak adus sedina ngono ya. Biasanya ambu keringet ya, keringet. Siapa ya? Ini ada lagi. Mana ya? Ora mung lantip pikire nanging uga awake uga gagah pideksa kaya Raden Gatotkaca. Iki ku panyendu, panyandra, pepindahan apa parian? Uga gagah pideksa kaya Raden Gatotkaca. Apa iki? Panyendu. Panyendu lah elek. Panyandra. Pindah. Duh. Duh. Panyandra. Oh iya, Pindahan? Panyondro. Panyandra iku Panyandra. kenapa kok panyandra? Karena awake iki ya, awake gagah pideksa kaya Raden Gatotkaca. Nah iki mripate blalak-blalak panyendu panyandra. Panyendu. Blalak-blalak ora coba blalak. Blalak-blalak iku piye? Panyendu. Mripate blalak-blalak. Mripate blalak-blalak. Nek wong Cina kan sipit. Nek wong Jawa iku mripate blalak-blalak. Kayak ya apa iku? Pendulu besar. Besar. Pendulu. Enggak ya. Mripatnya itu tajam. Tajam itu mripatnya itu bagus dilihat. Jadi ini termasuk panyondro bukan
Panyendu karena ini bagus, diistilahkan mripatnya itu bagus tajam. Alisin nanggal sepisan sudah paham dan mungkin itu saja bahasa Jawa. Besok insya Allah kita jadikan soal supaya nanti Tugasnya, Pak. menjadikan latihan. Loh, kok mana jawab? Nyatet, terus difoto, diupload di Google Classroom. Oh ya juga ya. Lupa saya. Oke, Hakam. Hehe. Gak apa-apa ya. Pokoknya Hakam ini aktif lah kalau belajar.